Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Krian, jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, diberikan Allah satu syafaat berupa dikumpulkannya kita di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Semoga apa yang nanti Allah berikan beberapa hal tentang masalah dinut tauhid menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah janganlah kau tertipu oleh nafsumu sendiri. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 33. Surat Luqman ayat 33. Surat yang ke-31 yaitu Luqman ayat 33. Sebelum kita masuk di dalam maksud ayat tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya semua kita manusia ketika manjing masuk di zona dewasa atau akil balik, entah laki entah perempuan, semua tertipu oleh nafsunya sendiri, sesuai dengan ketetapan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39, di mana iblis diberikan Allah kewenangan untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya, termasuk kita semua yang hadir. Semuanya, Pak. Nabi Adam juga terperosok, kita juga terperosok. Ketika saat kondisi hati kita selalu tertipu oleh hawa nafsu masing-masing, disitulah Allah memberikan penawar terkait tipu daya hawa nafsu lewat para utusannya yang sampai sekarang diteruskan tabi'inat solihin yang terkenal sebagai guru akhirat. Pundi letaknya, mana letaknya kalau kita ditipu? Baik ketika kita beribadah
secara murni dan tidak murni, tetap hati kita ngikuti petunjuknya nafsu, karena kita terbuai, tertipu. Buktinya segala apapun tindakan, perilaku, amaliyah dalam diri kita, tanda kalau kita tertipu. Hati kita merasa kalau kita yang melakukan. Itu. Sebab seseorang kalau sudah merasa dirinya yang melakukan, mohon maaf ya, saya tidak ngoreksi hati ini orang, ndak. Ilmu ini ku sampaikan pertama untuk koreksi diri saya pribadi dan jenengan piyambak sendiri-sendiri. Nggak ada unsur saling mengoreksi hati orang, tidak. Ndak. Bapak Ibu, kalau setiap perilaku hati kita jatuh pengakuan, mesti muncul buah dalam hati kita. Iktimat. Apa itu? Mesti kita ngendel-ngendelno amaliyah kita. Oh, kok gak aku sing nolong, gak iso. Oh, kok gak aku melakukan wirid sing ini gak hasil. Oh, Bapak Ibu, buah yang muncul dari pohon tersebut, pohon basariah yang ada di dalam hati kita, riya, pamer, takabur, merendahkan orang lain, merasa lebih baik, lebih jos, lebih hebat. Itu semua akibat dari pengakuan kita. Itulah nafsu. Sehingga kita sholat pun ngakoni kita sing sholat, zakat, poso, haji apa maneh. Saya ulangi, kalau di dalam hati kita sudah kita mengakui yang bisa melakukan, akibatnya muncul buah. Buah niku sifat yang dicela Allah, termasuk takabur, gumedhe, wastikbaron, luwih apik, luwih jos daripada orang lain. Wis iku nafsu. Ya iki yang harus jenengan waspadai. Lah, ketika saat kondisi hati kita seperti itu, inilah Pak yang disebut hamba yang jauh dari Allah, jauh. Dan tidak ada sama sekali dalam hati kita merasa bahwasanya Allah itu dekat. Gak ada. Dalam hati kita tidak ada rasa kalau kita selalu dilayani Allah. Hidup itu enggak akan. Intinya apa yang terjadi di dalam hati kita isinya pengakuan. Oleh sebab itu Allah memberikan penawar hati seseorang supaya tidak seperti itu, lewat diutuslah para utusannya yang sampai sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin yang terkenal dengan sebutan dinut tauhid. Memang apa yang disampaikan beliau-beliau itu sebatas ilmu yang wajib kita pahami sebelum kita merangi hawa nafsu. Dengan ilmu itulah menjadikan satu petunjuk sehingga hati sampai tahu mana sih nafsu itu.
Mana sih yang disebut nafsu? Yang pada umumnya orang mengatakan jikalau kau nyolong nafsu, jikalau kau maksiat nafsu, terus jikalau kau sholat tidak telea. Nyun sewu, tak tulis mawon jae penak. Nafsu iku ndi to? Kalau karakter nafsu iku inna nafsa la amaratum bisu, mesti ngejak atimu lali nang Gusti Allah. Artine lali jenengan iki gak sadar bahwasanya apapun yang terjadi, apapun tanpa kecuali, itu yang menterjadikan cuman hidup di dalam diri jenengan, itulah Allah. Itulah yang disebut Allah, wujudnya hidup yang bukan sifat. Ora iso digambarno dengan sesuatu. Itu loh, nggak sadar. Makanya disebut nafsu, artinya diri, aku. Dalam hati kita merasa aku sing ngaji, aku sing sholat, aku sing aku. Diri makhluk, abdun, hamba. Inilah yang disebut nafsu yang harus jenengan lumpuhkan. Pun kenal nggih? Berarti nafsu iku panjenengan piyambe. Disebut nafsu sing ngejak lali, yaitu jenengan piyambe, Anda sendiri. Pengakuan baik di dalam sholat maupun maksiat kesebut nafsu yang mengajak lalai hatimu terhadap Allah, gak sadar bahwasanya yang memiliki wujud kabeh iku Allah, yang memiliki kehendak semuanya itu Allah, yang memiliki peran semuanya adalah Allah. Gak sadar jenengan, berarti kita masih dalam keadaan budaknya hawa nafsu. Yes. Akhirnya dinu tauhid diturunkan, ceret paham. Setelah paham maka ada reaksi jenengan, fattabi'uni, mengikuti kanjeng Nabi. Apa? Wayattabi'una ahsanahu, mengikuti petunjuk-petunjuk ilmu yang disampaikan guru-guru kita lewat kholwat dzikir itu, maka lama kelamaan ketakuan diri hamba makhluk niku ketekan kuru lemah. Akhirnya muncul keakuan diri di dalam hati jenengan, keakuannya Allah. Sadaris. Lakukanlah hal seperti ini sebelum kematianmu datang. Yun sewu Pak. Sekalipun ilmu tauhid, mohon maaf, kalau tidak kita praktekno amalno lewat kholwat, dadine paham kita adalah ahli tahqiq, bisa ini akan mendorong hati sampean iku selalu dalam kondisi budaknya nafsu. Akhirnya merasa alim walaupun ilmu tauhid. Lunggih lo ya, bahaya sampean ngaji nek gak sampean amalkan. Jaduke jenengan rumangsa luweh tahqiq, luweh makrifat ilmu daripada orang lain. Ada pertanyaan apapun bisa dijawab. Akhirnya sopo siro, sopo ing, orang ngerti awake. Iki bahayane ilmu yang kita terima senajana walaupun dino tauhid
tidak kita amalkan berupa khalwat, bahayanya di situ. Apalagi ilmu selain ilmu tauhid. Wah, halus loh Pak, wah halus. Nanti yuk ngaji tauhid. Cek nih sholatnya ben bener. Wis ngajine rawutin. Tapi nek diperintahno wayat tabiuna aksanahu ngantuk. Moh aras-arasen wis ngaji tok wae. Lumayan besok gandalan sarunge mbahmu. Anak gak bisa menolong orang tua, apalagi orang tua ya juga gak bisa menolong anak nantinya. Yang bisa menolong itu adalah hidup dalam dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud Allah menurunkan dinu tauhid, disebabkan kondisi hati kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Setelah itu disampaikan, jenengan amalkan dengan istiqomah, maka muncullah ayat berikut ini, surat Luqman 33. Ya ayyuhan nas, yang dipanggil itu bukan mukmin, menungso semuanya. Artinya apa? Dari agama Islam menerima dinu tauhid, ada unsur ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Allah, jelas ada. Dari agama Nasrani, adakah di situ pengajaran tentang ilmu keesaan untuk menunggalkan Allah? Biar nggak ada anak Tuhan, bapak Tuhan, emak Tuhan. Adakah untuk mengesahkan? Yang menjawab jenengan piyambak sebagai saudaraku yang ada di agama Nasrani. Adakah dalam agama jenengan itu pengajaran tentang ilmu untuk mengesahkan Tuhan? Dalam Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, adakah? Sebab ayat ini yang dipanggil tidak hanya umat Islam, tapi selain umat agama Islam juga dipanggil. Ya ayyuhannas, wahai para manusia, ittaku. Loh, mareko sira kabeh lan ketemu Rabbakum ing pangeran sira kabeh, dan atau itaku esakanlah padha ngesakno sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Basane murad ya itaku do wedya. Sama takutlah kau pada Tuhanmu. Nah, masuk Gusti Allah medeni ngono piye? Tidak. Bahasa yang paling mudah dipaham ayat ini, itaku, sama-sama mengesahkanlah kamu sekalian Rabbakum terhadap Tuhanmu. Jadi ngomong Allah, esakno Allah itu Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Esakan. Bagaimana cara mengesahkan? Lah ini paling penting. Waksau lan wedya sira yauman ing dalem siji dina la yakzi, kang ora bisa nulungi sapa walidun wong tuwa waladihi ing anake walid. Wong tua, orang tua nggak bisa nulungi anak. Takutlah kau pada waktu di mana akan mesti terjadi orang tua tidak bisa menolong anak. Begitu juga sebaliknya. Wala mauludu huwa jazin an walidi syai'an. Anak pun tidak bisa menolong sedikit pun terhadap orang tua.
kapan maksudnya yauman iki? Bahasa syariat dino kiamat. Bahasa syariat. Bahasa hakikat, Anda akan sadar kalau makhluk satu tidak bisa menolong makhluk lain. Tatkala hatimu sudah sadar bahwasanya sifat aslinya manusia itu la haula wala quwata. Bahwasanya setiap diri manusia itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, apalagi menolong orang lain. Nolong dirinya sendiri nggak bisa kok, karena nggak punya sifat daya upaya apapun, wala quwata, dan juga kekuatan nggak bisa. Kapan waktu ini? Itulah saat-saat hatimu sadar kalau selama ini ditipu hawa. Lah ini ya iki dina kiamat. Untung banget jenengan kalau sudah sadar sebelum kematian ini. Inilah hari kiamat miturut Anda sendiri dari sudut pandang hakikat. Selain Allah hancur wis, termasuk diri kita masing-masing. Fana sudah. Ini kan kefanaan ini setelah kita dapatkan ilmu terus laku dengan istiqomah toh. Makanya disebut takwa di depan mau. Lah ini. Oh ternyata makhluk lain, makhluk satu terhadap makhluk lain tidak bisa menolong asline. Asline lho ya. Nek palsune memang koyok nulung. Contoh, wong tua nulungi anak dengan cara memberikan uang dan lain sebagainya, koyok-koyok wong tua ya. Tapi coba di situ kalau tidak ada urip, nggak ada hidup pada diri orang tua, bisa orang tua ngasih uang? Nggak bisa. Bisa orang tua nyekolahkan anak? Nggak bisa. Asli ini. Tapi manusia pada umumnya itu melihat tidak aslinya. Akhirnya menuduh makhluk itu bisa menolong pada yang lain. Contoh ya, contoh. Tadi sering saya kasih apa? Saya kasih contoh. Depan saya ini ada anggur merah dengan apa ini? Garbu ya. Bisakah garbu menolong terhadap anggur dijojok terus didahar? Sakit? Nggak bisa. Ya. Meneng toh? Diam. Nggak bergerak sama iki asline kita seperti ini. La haula wala quwwata. Oleh karena bisa nih ini syopo asline sing agawe bos. Mosok apa namanya? Garbu. Lah mboten toh? Ada pihak ketiga. Saya. Lah gitu toh? Sama, ada pihak ketiga dalam diri kita, Allah. Ini yang tidak manusia sadari. Makanya lewat ayat ini saya ingatkan, wis ndang sadaro atimu, yang segala apapun yang muncul pada diri kita, semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu. Jikalau hati sudah masuk di situ, maka itulah yang kusebut esa. Garbu sudah tiada, anggur sudah tidak ada. Maksudnya keasliannya sudah ketemu, berarti anggur ya juga tidak bisa menolong, garbu ya nggak bisa menolong. Betul sakit. Bon. Oleh sebab itu, inna wa'dallah hakun. Sak temene janji Allah iku hakun, bener. Mana yang dimaksud janji? Keaslian ini. Anda jikalau betul-betul mengikuti Muhammad dan mengamalkan ajarannya di dalam jalur dinut tauhid, inna wa'dallah hakun, janji Allah pasti benar. Apa? Hatimu akan menemukan satu kebenaran.
Oh iya, ternyata bukan saya yang bisa menolong. Oh iya, ternyata bukan manusia yang bisa memberikan daya upaya apapun. Ternyata itu Allah. Apa janjinya Allah di situ? Manuto aku mesti penak. Nah, berarti berjalanlah kau di atas jalanku. Mana di atas jalanku? Nafsu keakuan diri sampai uncul no di dalam hati sampai pada hidup. Itulah wujudnya Allah, bukan diri kita makhluk. Itu mesti hati sampean iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak gampang gelisah, tidak gampang susah, tidak gampang takut dengan apapun, karena selain Allah itu sudah tidak ada miturut pandangan ihsan dalam hatimu. Oh iya, dirasa dingen-ngen, bener ya omongan arek gendeng dik wingi. Ngoten kok akhirnya. Bon. Janji Allah itu pasti benar. Artinya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, fala taghurrannakum, mongko ojo gampang tergiur ketipu apa maneh ing sira kabeh apa hayatid dunya, kehidupan yang bersifatkan dunia. Oleh sebab itu janganlah kehidupan kenikmatan dunia itu bisa menipumu. Loh, ini berarti ayat ini buat siapa? Buat panjenengan yang sudah ilmu amal istiqomah. Khusus kanggo jenengan yang sudah mengesahkan terhadap Allah, yang sudah mengesahkan pada Tuhan, baru berfungsi ayat ini buat Anda sebagai ahli syuhud, ahli yang sudah mengesahkan pada Tuhan. Urusan nama Tuhan berbeda, monggo terserah, nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah substansinya, intinya. Siapa yang berkuasa, yang disebut laisa kamitsli syai'un, umumnya disebut wujudi Tuhan, itulah. Yang penting sudah sampai di situ. Baru ayat ini berguna buat Anda. Tapi ayat ini tidak akan pernah berguna bagi golongan kita ahli hijab. Sehingga basman sampak muncul angel tuturane. Kalau dalam Quran a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tetap dituturi, dinasehati atau tidak, la yu'minun, tidak percaya. Kamu itu berjalan di atas jalan nafsu, sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu, beleh wedusmu, beleh sapimu, kamu ini nafsu. Berjalan di atas jalan nafsu yang ngajak hati melalaikan Allah, supaya ingat terhadap selain Allah. Buktinya Anda berkorban ingin oleh tumpahan melebu suar, lho iku lak makhluk lah Yohan. Nah, saya tidak sentimen atau tidak benci pada orang yang korban-korban, enggak. Justru dengan datangnya keterangan ajaran ini supaya Anda ketika berkorban itu betul-betul bagus. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat Al-Maidah ayat 27. Ini menceritakan tentang pengorbanannya Habil dengan Qabil. Yang diterima adalah pengorbanannya Habil. Karena apa? Sumber dari hatinya Habil takwa. Takwa berunsur dari ilmu, amal, istiqomah, dinu tauhid, laku kholwat,
istiqomah? Yaitu akhirnya tidak merasa Habilnya yang melakukan, tapi di dalam hati Habil yang muncul rasa keagungan Allah. Ini nek gak mudeng, kalau gak paham, aku gak ngerti rek. Dulu gak mungkin. Dulu itu para masyayikh guru kita menjelaskan sampai terang-terangan gini. Lah Gusti Allah sekarang menerangkan dengan jengleh-jengleh, terang benerang, mudah diterima. Kalau masih tetap kita nggak percaya, bahasaku loh, embuh rek, aku juga ngerti. Pun.